Hari ini kita ingin mengkaji bersama, yaitu berkenaan dengan sikap Rasulullah SAW ketika beliau ada di luar rumah. Jadi kita ingin mengetahui, kita ingin mengkaji bagaimana sikap beliau SAW ketika beliau ini berada di tengah-tengah masyarakat, ketika beliau ini berada di tengah-tengah umatnya. Artinya kalau kita membahas sikap beliau di luar rumah, tentunya ada sikap beliau ketika ada di dalam rumah. Namun yang ingin kita kaji malam hari ini adalah berkenaan dengan sikap beliau ketika beliau berada di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan membawakan riwayat dari cucu beliau Sayyidil Imam Al-Husain alaihi afdal tahiyyati wassana, ketika beliau bertanya dengan ayahnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam, berkenaan dengan tentang sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di luar rumahnya. Jadi riwayat ini dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya kepada ayahnya tentang sirahnya atau sikapnya Rasulullah ketika beliau itu ada di luar rumahnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, seperti yang saya katakan tadi, tentunya ada sikap-sikap Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumahnya. Di dalam riwayat disebutkan sikap atau aktivitas Rasulullah SAW di dalam rumahnya itu dijelaskan di dalam riwayat bahwasanya sepertiga waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sepertiga waktunya lagi untuk keluarga beliau, dan sepertiga waktunya lagi untuk dirinya. Jadi Rasulullah SAW membagi waktunya dalam rumah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga waktunya beliau gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi macam ini tidak ada yang berani untuk mengganggu Rasulullah ketika beliau bersama dengan Tuhan. Artinya beliau sedang melebur dengan keesaan Allah, dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kecintaannya, dengan segala kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sepertiga waktunya lagi beliau gunakan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk semua yang ada di dalam rumahnya, atau untuk semua keluarganya. Kemudian sepertiga waktunya lagi beliau gunakan untuk diri, yaitu untuk dengan menjamu tamu atau aktivitas-aktivitas beliau lainnya yang ada di dalam rumah itu sendiri. Ini sikap Rasulullah ketika beliau ada di dalam rumahnya. Nah, yang menjadi poin kita malam hari ini adalah sikap beliau ketika beliau berada di luar rumahnya. Nah, dari ini yang menjadi perhatian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam, apa yang beliau, yaitu Rasulullah SAW, kerjakan ketika beliau ada di luar rumah, dan apa saja yang beliau tinggalkan. Dalam artian apa saja yang beliau tidak kerjakan di luar rumah itu sendiri. Tentu kalau kita melihat aktivitas keseharian kita maupun keseharian Rasulullah SAW, keseharian beliau, aktivitas beliau di luar rumah itu tentunya ada yang namanya obrolan. Tentu beliau berbicara, mengobrol dengan umatnya, dengan orang-orang di sekitarnya, atau beliau berada di dalam majlis-majlis ilmu, menyampaikan ilmu, menyampaikan tentang sebuah konsep ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada umatnya. Kemudian juga ada lagi beliau menjelaskan tentang perkara hukum,
kepada umatnya. Kemudian juga beliau itu mengatur strategi peperangan di tengah-tengah umatnya, dan juga beliau menjelaskan atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada di internal kaum muslimin. Atau masih banyak aktivitas Rasulullah SAW di luar rumah itu, termasuk bagaimana cara menghadapi lawan, bagaimana bersikap berlapang dada terhadap kawan. Jadi ini semua beliau tampakkan di tengah-tengah umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aktivitas umum beliau yang sering dilihat oleh para sahabat. Namun ada beberapa aktivitas yang sangat menonjol dari diri Rasulullah SAW ketika beliau ada di luar rumah, dan ini yang menjadi perhatian dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang paling mencolok, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah yahzan lisanahu illa amma ya'nih. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW itu, beliau itu bukan tipikal orang yang asal bicara. Jadi apapun yang beliau bicarakan itu tentunya dan pasti sesuatu yang bermakna. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah di tengah-tengah umat itu, yang dibicarakan oleh beliau adalah sesuatu yang penting. Jadi beliau bukan tipe manusia yang berbicara itu tidak ada maknanya, tidak memiliki arti, atau asal bicara. Itu bukan tipe Rasulullah SAW. Sehingga beliau tidak menggunakan kesempatan sedikit pun untuk bicara kepada umatnya itu sesuatu yang tidak penting atau tidak bernilai. Jadi memang beliau manfaatkan waktunya untuk berbicara ini untuk sesuatu yang penting bagi umatnya, sesuatu yang bernilai bagi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dari setiap apa yang dibicarakan oleh beliau itu pastinya ada tujuan. Kalau yang dibicarakan itu ada sebuah perintah, maka di balik perintah itu jika dikerjakan oleh umatnya, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, maka mereka akan mendapatkan keutamaan dari atas perintah Rasulullah SAW. Kalaupun apa yang dibicarakan beliau adalah sebuah larangan, maka tentunya di balik itu ada mudarat yang banyak jika dilakukan oleh umatnya. Jadi isi pembicaraan Rasulullah SAW itu semacam ini. Beliau tidak pernah bicara sesuatu apapun, saya ulangi lagi, tidak pernah bicara sesuatu apapun kecuali sesuatu itu sangat penting. Kecuali apa yang disampaikan oleh beliau ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang akan menjadikan umat ini mulia, sesuatu yang ketika dikerjakan oleh umat ini terselamatkan dari berbagai macam mudarat. Jadi tidak asal bicara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, di sini ada tiga hal dalam kaitannya dengan ucapan Rasulullah SAW. Itu ada tiga hal. Pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu setiap kali berbicara beliau pasti memiliki nilai ucapannya. Kemudian yang kedua, yang dikerjakan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi beliau tidak pernah melakukan tiga hal ini dari segi ucapannya. Yang pertama adalah mira'. Mira' itu adalah debat kusir. Berbeda dengan jidal. Jidal itu debat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam segi bahasa, arti mira' dan jidal itu sama. Artinya sama-sama debat. Akan tetapi perbedaannya adalah mira' itu adalah debat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debat kusir yang tidak ada ujungnya. Anda mencari pembenaran,
Anda mencari saling menyalahkan saja. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jidal adalah sesuatu yang tidak dilarang, debat yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, Allah perintahkan untuk berdebat dengan mereka itu dengan cara yang baik tentunya. Jadi bukan asal-asalan berargumen, namun argumen yang dilakukan dengan cara yang benar, dengan dalil-dalil yang benar. Ini namanya jidal. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti al-mira' tadi. Sebab dari segi mira' ini, debat kusir ini adalah dari segala sisinya itu negatif. Tidak ada kebaikan sama sekali. Hanya ada ingin rasa menang sendiri. Hanya ingin ada rasa pembenaran, mencari pembenaran sendiri. Ya, ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam artian, jika ada pertanyaan jika ada pertanyaan dengan tujuan untuk memperdalam ilmu, maka Rasulullah SAW akan meneladani, diladeni oleh Rasul. Jadi kalau ada orang bertanya dengan beliau, tujuan dari pertanyaannya ini adalah untuk memperdalam ilmu, maka Rasul akan ladeni. Selama apapun Rasul akan menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi jika pertanyaan itu hanya sebatas untuk menolak sabda Rasulullah, maka beliau akan tinggalkan. Kemudian yang kedua yang beliau tinggalkan juga adalah Rasul bukan tipikal orang yang banyak bicara. Assalamualaikum. Rasulullah itu bukan orang, bukan sosok, bukan tipe orang yang banyak bicara, bukan tipe orang yang banyak omong. Jadi bicaranya beliau itu hanya sesuatu yang penting. Ketika tidak penting, ya beliau tidak akan bicara. Beliau hanya akan diam. Nah, akan tetapi kalau sekiranya dianggap oleh beliau itu beliau harus berbicara, maka beliau akan berbicara. Jadi Rasulullah itu tipe orang yang hanya berbicara di saat penting saja. Ketika beliau anggap itu tidak penting, maka beliau akan diam. Nah, akan tetapi di sini perlu kita garis bawahi, diamnya beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hukum. Diamnya beliau itu adalah merupakan sebuah hukum. Jadi bukan asal diam saja. Dalam artinya bisa jadi beliau ingin menegaskan kepada kaum muslimin, kalau menghadapi orang-orang semacam ini, maka bersikaplah seperti saya. Jadi ketika Rasul ingin menegaskan, ketika antum berhadapan dengan tipikal orang-orang yang ngeyel, ahsan diam, itu lebih baik. Berarti tadi antum sudah menjelaskan nih, berargumen. Namun kalau orang ini dasar pertanyaannya, dasar pembicaraannya itu bukan sesuatu untuk memperdalami ilmu, sehingga menimbulkan debat kusir, maka untuk menghadapi orang semacam itu lebih baik diam. Untuk menghadapi orang-orang yang tipikal ngeyel ini, diam itu lebih baik. Jadi diamnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, saya ulangi lagi, diamnya beliau di hadapan orang-orang semacam itu menegaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita menghadapi orang-orang semacam ini, maka kita tidak perlu banyak bicara. Diam adalah cara yang baik. Diam adalah jawaban yang terbaik untuk orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang hanya cari pembenaran sendiri, yang tidak mau menerima argumen orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW itu beliau tidak berbicara sesuatu yang tidak berarti. Beliau akan selalu
berbicara memiliki makna-makna penting. Ada tujuannya dari setiap apa yang beliau bicarakan. Seperti tadi tujuannya, yaitu dalam kemaslahatan, dalam mengatur strategi peperangan, dalam menyelesaikan permasalahan internal kaum muslimin, dalam menjelaskan hukum. Ini semua isi dari apa yang disampaikan, yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Ini poin yang kedua. Sampai sini bisa difahami. Kemudian poin yang ketiga, ada yang dikerjakan oleh Rasulullah, ada juga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tidak akan mengerjakan. Yang dikerjakan Rasulullah itu tadi semua. Dia berbicara sesuatu yang penting. Kemudian beliau meninggalkan yang namanya al-mira', yaitu debat kusir, beliau tinggalkan. Kemudian yang ketiga, beliau itu bukan tipe orang yang banyak bicara. Nah, poin yang ketiga itu adalah Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan hal-hal ini. Artinya ketika Rasulullah meninggalkan, berarti sesuatu itu tidak ada nilainya sama sekali. Kita harus paham. Jadi kita harus bisa memahami setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu berarti memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu artinya tidak ada nilainya, tidak berarti apapun untuk kita. Nah, di sini dicatat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah Rasulullah itu tidak pernah memaki orang lain. Rasulullah tidak pernah yang namanya mencaci, memaki orang lain, apalagi menghina atau bahkan sampai merendahkan, itu beliau tidak pernah. Kemudian yang kedua, beliau tidak pernah mencari aibnya orang lain. Ini Rasulullah tidak pernah lakukan. Kemudian yang ketiga, beliau tidak pernah menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi ketika ada masalah di tengah umat Islam, kaum muslimin saat itu, beliau tidak menunjuk orangnya, melainkan beliau menyelesaikan dengan cara-cara, dengan nasihat-nasihat yang positif, supaya umat ini tidak menjadi tidak melakukan perbuatan yang sama oleh orang tersebut, oleh fulan tadi. Tetapi Rasul tidak menunjuk orangnya. Jadi beliau menegur seseorang itu di tengah keramaian, di tengah umatnya, tidak dengan menunjuk personnya, tapi beliau sampaikan permasalahan yang sekiranya umat ini faham bahwasanya permasalahan tidak patut untuk ditiru ataupun untuk dikerjakan. Ini tiga hal yang tidak akan pernah disampaikan oleh, tidak akan pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, artinya sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pastinya tidak ada nilainya sama sekali. Kalau kita mengerjakan, tidak ada nilainya, bahkan bisa jadi kita mendapatkan dosa. Sebagai contoh debat kusir tadi, debat kusir dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Ini kata Rasul, tinggalkan, tidak perlu kita ladin. Artinya Rasulullah SAW ini yang penting, kita harus garis bawahi ini buat pelajaran untuk kita dan kita terapkan dalam diri kita. Rasul ingin menegaskan, kalau kita menghadapi orang semacam ini, Rasulullah SAW ingin menegaskan, yang pertama, hargai dirimu. Kemudian yang kedua, hargai waktumu. Yang ketiga, hargai ilmu. Artinya antum menghadapi orang semacam ini, antum sudah mengorbankan harga diri antum, mengorbankan waktu kita, mengorbankan ilmu kita. Sebab kita berhadapan dengan orang yang tidak berdasarkan ilmu.
Kita berhadapan dengan orang yang hanya mencari pembenaran saja, sehingga waktu kita terbuang sia-sia. Ilmu yang kita sampaikan pun tidak ada artinya, percuma, tidak akan diterima oleh orang tersebut. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, di hadapan orang yang di hadapan orang yang dari awal tidak pernah menghargai kapasitasmu, tidak pernah menghargai ilmumu, atau bahkan menolak ilmumu dan menolak kapasitasmu serta menolak jati dirimu, maka tidak perlu kamu paksakan untuk mengakui ilmu, mengakui kapasitasmu. Percuma, sebab dia tidak akan pernah mengakui. Antum berhadapan dengan orang-orang tipikal ngeyel ini, yang dari awal tidak pernah menghargai kita, tidak pernah menghargai kapasitas ilmu kita, tidak pernah menghargai jati diri kita. Mau kita bawakan kitab satu lemari pun di hadapan mereka, dan kita jelaskan isinya per kitab pun, itu semua tidak akan ada artinya buat mereka. Meskipun antum berpakaian dengan jubah yang besar, sorban yang besar, kemudian antum berpidato, berdebat dengan orang semacam ini, tidak akan membuat dia mengakui keilmuan antum, tidak akan pernah membuat dia itu menghargai diri kita. Sebab kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya dasar ilmu dalam berbicara. Kemudian berkaitan dengan banyak bicara. Banyak bicara di sini Rasulullah itu bukan tipikal orang yang banyak bicara. Banyak bicara di sini dalam artian yang negatif. Artinya banyak bicara dari sesuatu yang tidak ada manfaat, asal bicara saja. Jadi pembicaraan itu hanya omong kosong, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak ada bobotnya. Nah, Rasulullah tidak banyak bicara dalam hal semacam ini. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan banyak bicara dalam hal-hal yang sangat berarti bagi umatnya. Beliau akan banyak bicara pada sesuatu yang sangat penting. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita bicarakan ini itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita biarkan orang-orang bodoh berbicara dan kita diam, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak bicara dalam meluruskan persepsi yang salah, banyak bicara meluruskan dalam pandangan yang salah, itu adalah memiliki nilai yang positif. Dan itu harus kita bicarakan. Dan itu kita harus banyak bicara. Sebab kalau kita diam dan yang berbicara hanya orang-orang yang bodoh, berbicara orang-orang yang tidak berdasarkan ilmunya, dan kita tahu itu tidak benar, kita tahu itu salah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sekelas para anbiya, terkhusus Rasul SAW dalam menghadapi hal semacam ini, beliau diam, maka sebuah dosa bagi diri dan membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam sejarah dicatat Rasul tidak pernah melakukan hal-hal semacam ini. Beliau akan berbicara pada porsinya. Beliau akan bicara ketika bicaranya beliau ini dibutuhkan. Oleh karena itu ada ungkapan yang dikatakan, bicaralah ketika engkau diminta untuk berbicara, dan diamlah sebelum kamu diminta untuk diam. Artinya kita jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara itu pasti banyak salah. Dan orang yang banyak bicara itu seolah dia ingin menunjukkan bahwasanya aku ini orang berilmu. Dan ketika di hadapan orang yang benar-benar berilmu, dia akan sadar bahwasanya saya ini bukan orang berilmu. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang benar-benar ilim, dengan orang-orang yang berilmu,
maka akan kelihatan kebodohan. Akan kelihatan, semakin dia berbicara akan semakin lihat bahwa orang ini bodoh. Tujuannya dia keinginannya itu diakui, saya ini orang berilmu, saya tahu. Tetapi ketika dihadapkan dengan orang yang faham betul sejarah, faham betul tentang orang yang tentang hukum fikih, dihadapkan dengan orang-orang yang benar-benar segala ilmu, orang ini semakin banyak bicara, maka semakin kelihatan bodohnya. Dan ini berbahaya. Yang berbahaya itu orang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya itu bodoh. Ini penyakit dan ini berbahaya untuk kita semuanya. Kemudian dikatakan juga banyak bicara itu dimanapun tempatnya kita, di majlis siapapun, kalau kita tidak ditanya ya diam saja. Kalaupun ketika kita melihat dalam majlis itu terdapat pembicaraan yang melenceng, maka kita harus berbicara, namun dengan cara yang baik. Afwan, saya boleh berbicara? Oh ya silakan. Nah, di situ antum harus sampaikan. Yang melenceng tadi antum harus luruskan. Sebab kita tahu ini tidak benar dan ini tidak sesuai. Nah, diamnya kita di majlis itu, bahasa kita tahu itu tidak benar, maka itu menjadi dosa buat kita. Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam permasalahan pembicaraan ini kita harus sadar diri, dalam artian ketika antum berbicara, maka yang pertama kita harus sadari bahwasanya apa yang kita bicarakan ini itu didengarkan oleh orang dan antum siap konsekuensinya, harus siap untuk dipertanggungjawabkan omongan itu. Oke, hati-hati kalau kita berbicara, kalau kita ditanya itu, kalau memang tidak tahu ya jawab tidak tahu. Jangan paksa untuk tahu. Jangan paksakan dirimu menjawab pertanyaan yang kamu tidak tahu. Sebab apa? Ketika kamu menjawab pertanyaan ini dan pertanyaanmu tidak sesuai jawabannya dengan apa yang ditanyakan, jawaban ini akan tersebar kepada orang lain. Kata fulan, loh kata fulan begini kok. Ini akan dipertanggungjawabkan. Ludah kalau sudah keluar itu milik orang lain, tidak bisa kamu ambil lagi. Ini harus siap dipertanggungjawabkan. Ada kisah dua ulama, dua-duanya ini ahli dalam bidang ilmunya, sama-sama ahli dalam bidang usul fikih. Kemudian ditanya permasalahan tentang filsafat. Saya ingin bertanya tentang filsafat, bagaimana begini? Kata ulama yang satunya, ini tanya sama fulan. Kata ulama yang, enggak, jangan saya yang menjawab, antum yang menjawab. Enggak, antum yang jawab. Ya khair, dijawab sudah. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan filsafat. Kemudian pertanyaan yang kedua itu berkenaan dengan usul fikih dan ditujukan kepada fulan ini, kepada orang ini. Kata ulama ini, nah kalau ini jangan saya yang menjawab, antum yang menjawab. Ini namanya akhlak, ini namanya adab. Artinya tidak semua yang antum ketahui itu antum bicarakan. Kalau ada orang yang lebih paham, maka selesaikan, biarkan orang yang menjawab. Kalau ada orang yang ahlinya, meskipun kamu bisa saja saya menjawab, tapi bersamaan dengan itu di sisimu ada orang yang juga lebih alim dari kita, maka biarkan dia yang menjawab. Ini namanya akhlak dalam majelis. Akhlak dalam majelis itu semacam ini.
Jadi tidak malu ketika ditanya tidak tahu, itu jangan malu. Ada kisah lagi, ulama ini diundang di dalam sebuah forum sesi tanya jawab. Ketika sesi tanya jawab ditanya dengan pertanyaan pertama, ulama jawab saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua dijawab lagi saya tidak tahu. Sampai beberapa kali pertanyaan ulama jawab saya tidak tahu. Akhirnya ada satu orang berdiri marah, saya ini mengundang antum untuk menjelaskan. Tapi kata ulama ini apa? Antum mengundang saya kan menjelaskan apa yang saya tahu, bukan yang saya tidak tahu. Atau antum mau saya jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang asal-asalan? Spontan orang lain di situ berdiri memeluk ulama ini dan dikatakan, saya baru lihat ulama semacam antum. Selama ini saya baru tahu ada ulama kok semacam ini. Jadi jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Disampaikan kepada umat ini, pada orang ini, sesuatu yang sesuai dengan porsi. Dan yang terakhir yang ingin disampaikan adalah beliau itu tidak pernah memaki orang. Memaki dengan mengutuk itu beda. Memaki dengan mengutuk itu beda. Memaki jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memaki orang lain, mencaci, itu dilarang. Tetapi mengutuk Allah perintahkan dalam Al-Quran. Seperti Allah mengutuk orang-orang yang bohong, pembohong itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quranul Karim. Tapi dalam hal mencaci maki, beliau SAW tidak pernah melakukannya. Jadi seluruh sikap beliau, apa yang dikerjakan beliau di tengah-tengah umat ini adalah memang sesuatu yang penting. Kalau kita menarik kesimpulan dari semua pembahasan ini, kesimpulannya ada setiap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu dan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain hanya sesuatu yang penting dan memang harus disampaikan. Dan hal-hal yang sia-sia itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini bisa kita terapkan. Sebab apa yang dicontohkan Rasulullah di tengah-tengah umat, artinya Rasulullah tahu bahwa umat bisa untuk mencontohnya. Tetapi sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam kesendiriannya, artinya Rasulullah tahu kapasitas umatnya. Jadi ketika aku perintahkan semacam ini, umat tidak akan mampu. Tapi ketika Rasul sudah mencontohkan kepada umatnya, artinya Rasul tahu umat bisa untuk mengerjakan. Dan kita katakan, nah itu kan Rasulullah. Terus apa gunanya Allah mengatakan bahwa Rasulullah itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah? Fungsi ayat ini apa? Kalau antum mengatakan itu kan Rasulullah, kita kan bukan, kita kan manusia biasa. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri tauladan. Yang namanya suri tauladan antum contoh. Jadi kisah Rasulullah, sejarah Rasulullah ini bukan hanya sebatas cerita saja. Antum ketika membaca tentang sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, jangan antum hanya jadikan sebatas antum baca buku sejarah, tapi ambil pelajaran di dalamnya. Sebab beliau adalah uswatun hasanah. Kalau antum hanya sebatas membaca sejarah, ya antum tidak dapat apa-apa. Tapi kalau antum jadikan beliau itu benar-benar uswatun hasanah, ya contoh apa yang dikerjakan oleh beliau. Ini kalau kita mau mengkaji tentang sisi beliau, sisi dalam apa yang telah dikerjakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.